Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 dari kelas 4A9 Manajemen akan membahas mengenai aplikasi sistem informasi manajemen pada perusahaan. Yang beranggotakan yang pertama ada Nazanur Zalika dengan NIM 2019 008347. Yang kedua ada saya sendiri Desti Ramawati dengan NIM 2019 008359. Yang ketiga ada Andre Ferdi dengan NIM 2019 008356. Baik, saya sebagai pemateri yang pertama, saya Desti Ramawati dengan NIM 2019 008359. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu IRP. IRP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Nah, integrasi yang dimaksudkan adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen sharing informasi atau berbagi informasi dan berkomunikasi dengan departemen lainnya. Nah, tujuan dari IRP ini untuk mengordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan menggunakan IRP. Yang pertama ada integrasi financial information. Di sini kita harus mengintegrasikan informasi keuangan yang bertujuan untuk mengimplementasikan proses bisnis sehingga lebih efisien dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. Yang kedua ada integrate customer order information. Integrate customer order information ini cara untuk mengintegrasikan informasi pesanan pelanggan, mempermudah pelanggan untuk mencari dan memperoleh apa yang mereka butuhkan. Sebuah data terpenting terkait penjualan seperti stok barang, deskripsi produk, harga, sampai promo mudah diakses pelanggan. Transaksi pun terekam langsung oleh sistem sehingga proses jual beli berjalan mulus. Yang ketiga ada standaris and speed up operation process. Membuat seperangkat aturan atau praktik terbaik untuk setiap proses operasional. Misalnya, rangkaian di mana dapat melakukan tugas atau prosedur keselamatan tertentu yang harus diikuti oleh karyawan setiap saat. Yang keempat, ada reduce inventory. Di sini cara untuk mengurangi persediaan barang pendataan ini dilakukan manajemen dalam menentukan prioritas untuk meningkatkan efisien dan mengurangi biaya. Sistem informasi manajemen persediaan barang dagang berbasis web akan mempermudah pencatatan persediaan dan memberikan informasi berdasarkan nilai pemakaian. Nah, yang kelima itu ada standaris human resource information. Ini adalah sistem informasi SDM, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang karyawan organisasi seperti nama, alamat, usia, gaji, tunjangan, waktu, dan kehadiran tinjauan kinerja. Data ini merupakan masukan berharga untuk mengambil keputusan berbasis data di human research. Nah, baik, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan implementasi. Yang pertama ada Big Bang, install suatu sistem IRP di seluruh organisasi. Pendekatan ini adalah strategi penerapan dalam IRP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan, yang hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru secara efisien dari segi waktu dan hasil optimal. Namun implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi.
Yang kedua ada franchising sistem independen dipasang di unit yang berbeda seperti dengan proses umum, misalnya pembukuan. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang. Inti dari franchising adalah memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan. Pendekatan ini menjadi besar pada suatu perusahaan, bahwa jika tidak akan dapat dibagi pada kebanyakan proses melewati unit bisnis. Sistem ERP yang independen telah diinstal pada setiap unit. Yang ketiga ada slam dunk. Ini adalah memasang satu atau beberapa model ERP untuk implementasi bertahan dari proses bisnis utama. Nah, slam dunk ini ditunjukkan untuk perusahaan yang lebih kecil di mana berharap untuk tumbuh dengan bantuan ERP. Tujuannya untuk mendapatkan ERP yang meningkat dan berjalan cepat dan mempercepat proses re-engineering dengan bantuan sistem ERP. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih tantangan utama dari ERP. Yang pertama ada keterbatasan kemampuan teknis ERP. Yang kedua ada inkonsistensi dengan proses bisnis yang ada. Yang ketiga ada biaya implementasi perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, konsultasi, dan pemeliharaan. Yang keempat ada dampak pada struktur organisasi. Yang kelima ada perubahan tanggung jawab karyawan. Yang keenam ada fleksibilitas peningkatan sistem perangkat lunak. Yang ketujuh ada implementasi timelines. Yang kedelapan ada ketersediaan pengetahuan dan sumber daya teknis internal. Yang kesembilan ada pelatihan dan pendidikan. Yang ke-10 ada implementasi strategis dan eksekusi. Yang ke-11 ada resistensi untuk berubah. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat potensial ERP. Manfaat internalnya itu yang pertama ada integrasi satu sumber data. Yang dimaksudkan di sini adalah ERP mengintegrasikan seluruh fungsi yang terlibat di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem. Yang kedua itu ada sistem waktu nyata, yaitu dapat membantu perusahaan untuk memastikan semua data dan informasi benar-benar tepat. Nah, selanjutnya sistem ERP menjadi selangkah lebih maju dalam menganalisis waktu karena akses lengkap. Nah, yang ketiga ada produktivitas meningkat. Hal ini akan juga mempengaruhi meningkatnya produktivitas dan efisiensi kinerja di suatu perusahaan. Yang keempat ada mengurangi biaya pengoperasian. Karena hal ini dilakukan karena untuk menentukan prioritas demi tercapainya efisiensi kinerja. Yang kelima ada komunikasi internal yang lebih baik. Contohnya itu komunikasi yang baik dari karyawan ke manajer maupun dari manajer ke karyawan. Yang keenam ada landasan untuk perbaikan di masa depan. Baik, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naza Nurzalika. Terima kasih. Dan bahagia, nama saya Naza Nurzalika, NIM 2019-00837. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Manfaat eksternal yang pertama meningkatkan layanan pelanggan dan pemenuhan pesanan. Ini harus mau mendengarkan pendapat pelanggan dan memenuhi pesanan pelanggan. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan pemasok dan pelanggan. Tujuannya agar usaha dapat berjalan dengan lancar, dan pemasok juga yang akan mengirimkan bahan atau alat yang dibutuhkan. Tiga, posisi kompetitif yang ditingkatkan.
mampu menciptakan teknologi baru dan budaya kerja yang baik. 4. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan, semua perusahaan yang memasok bahan baku, memproduksi produk, dan mengirimkannya kepada konsumen. Proses manajemen pasokan yang pertama ada pelanggan. Pelanggan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales. Kedua, planning. Departemen perencanaan akan menyadari kebutuhan bahan mentah dan bahan pendukungnya. Ketiga, pembelian. Pemasok akan mengirimkan bahan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Persediaan untuk menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Produksi, memproduksi barang jadi menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung. Yang terakhir, transportasi. Ini kegiatan utama logistik. Jadi pelanggan dapat melihat barang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan truk, kapal laut, atau pesawat udara. Manajemen hubungan pelanggan membantu bisnis kita dalam mengembangkan hubungan yang lebih lama dengan para pelanggan, memperbaiki customer service, mendorong pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan yang pertama ada pelanggan. Pelanggan yang menggunakan jasa atau layanan perusahaan, pelanggan yang akan membeli. Kedua, hubungan. Ketika menjalin hubungan dengan para pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah agar memberikan kepuasan jangka panjang bagi perusahaan dan pelanggan. Ketiga, manajemen. Fokus pada peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dengan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Salam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang 3 fase CRM. Yang pertama itu mendapatkan hubungan baru, memperoleh pelanggan baru dengan mempromosikan produk dan kepemimpinan layanan perusahaan. Yang berikutnya kedua itu meningkatkan hubungan. Meningkatkan hubungan dengan mendorong keunggulan dalam cross-selling dan upselling. Dengan demikian memperdalam dan memperluas hubungan. Yang berikutnya yang ketiga, mempertahankan hubungan pelanggan, berfokus pada apa yang diinginkan pelanggan. Baik, di slide yang berikutnya tentang pengertian SIM. Sistem Informasi Manajemen atau biasa kita kenal dengan SIM itu merupakan sistem beroperasi berdasarkan database untuk tujuan memberikan informasi bagi orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Baiklah, di slide berikutnya itu tentang tantangan sistem informasi manajemen. Tantangan sistem informasi manajemen ini sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu terdapat tantangan strategi bisnis. Yang kedua itu tantangan globalisasi. Yang ketiga tantangan infrastruktur. Dan yang keempat tantangan investasi sistem informasi. Yang terakhir yang kelima tantangan tanggung jawab dan kendali. Baik, slide berikutnya tentang tantangan manajemen dari penggunaan SIM melalui internet. Tantangan manajemen dari penggunaan SIM melalui internet itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu mendigitalkan perusahaan membutuhkan perusahaan sikap mental menyeluruh. Dan yang kedua tentang menentukan suatu model bisnis internal yang berhasil. Baiklah, di slide berikutnya tentang contoh kasus penyerapan informasi dalam praktik pada perusahaan Telkom. PT Telkom atau TBK adalah satu badan milik negara atau disingkat dengan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Pendirian PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk melakukan pengembangan jaringan broadband. Slide berikutnya itu tentang
strategi pengelolaan sumber daya manusia pada PT Telkom Akses menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompensasi sumber daya manusia. Searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada Times, PT Telkom Akses berupaya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan di jajaran Telkom Group dan terus menekan penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan dan rencana ketenaga kerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan mendukung kemajuan usaha perusahaan. Dan PT Telkom ini sendiri berkomitmen memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, yang diperlukan oleh PT Telkom adalah karyawan yang bekerja dengan profesional. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.